Kalau saya lebih cenderung Kang Emil membuat grand design tentang penataan efektivitas pelayanan publik melalui sebuah pembentukan daerah otonom yang memang dinilai sudah tidak lagi memadai pemerintahan itu untuk mampu mengurus masyarakatnya. Sudah benarkah kita sebagai pemerintah provinsi mengatur tata lingkungan? Rusak sungai Kang semua. Soal sampah kan? Ya itu saja dulu. Itu kan kewajiban pemerintah. Ya, memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ya, saya kira masih primitif. Ya, korbannya kan sudah jelas ratusan manusia. Bertemu lagi di podcast Apa Kabar .news. Kali ini kita akan bahas isu lama yang bersemi kembali, yang kembali muncul dan kembali diwacanakan, yaitu soal pemindahan pusat pemerintahan Jawa Barat dari Bandung mau kemana. Itu ini wacana lama, cuman sekarang muncul lagi, ada kajian-kajian yang baru lagi. Nah, kita akan ngobrol dengan seorang tokoh yang tahu banyak persoalan ini. Beliau adalah mantan ketua Panja Pembentukan Daerah Otonomi di DPR RI. Kemudian juga beliau adalah pimpinan Komisi 2 DPR RI mantan, juga mantan ketua DPRD Jawa Barat, Kang Eka Santosa. Apa kabar Kang? Wah, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hatur nuhun Kang Eka tos sumping di podcast. Apa kabar? Bilih pada dibuka mangga Kang. Kita sekarang sudah vaksin lengkap Kang. Ya, oke. Hatur nuhun. Kang. Ya. Kok muncul lagi ya wacana ini pemindahan pusat pemerintahan Jawa Barat. Di Gedung Sate badai kemana ya, katanya ada Walini kan waktu itu wacananya, terus ada Tegaluar, dan yang terbaru ke kawasan Rebana di Cirebon. Kang Eka melihat ini seperti apa Kang? Ya Kang Nunu, kita lihat dari urgensinya. Apakah sepenting itukah? Pertanyaannya kan, sepenting itukah hari ini Gubernur Jawa Barat atau pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk memindahkan ibu kota, gitu kan? Padahal saya kira hal yang paling mendesak ya untuk kita pikirkan bersama, saya kira bukan di persoalan posisi ibu kota. Yang menjadi krusial itu pertanyaannya adalah sejauh mana pemerintah provinsi dengan jumlah penduduk yang 50 juta dengan luas wilayah yang begitu besar terlayani dari kepentingannya. Setuju. Sebab pemerintah punya kewajiban yang pokok, yang utama adalah bagaimana dia memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kedua, bagaimana dia memberikan jaminan kesejahteraan kepada warganya, dan bagaimana dia juga memberikan perlindungan rasa nyaman kepada warganya. Atau jangan-jangan apa yang disebutkan Pak Eka udah terpenuhi sehingga sekarang pindah ya, gemar dipare-perapi beripuh. Nah Kang, kembali ke urgensi ya kita pun melihat urgensinya di mana nih ya. Urgensinya. Nah secara politis, kemudian secara sosiologis, juga secara teknis, kira-kira gimana nih Kang? Ya maaf, kalau saya melihat bukan di situ persoalannya ya. Memang kalau kita melihat pembandingan di Pulau Jawa ini kan, nasib kita berbeda dengan Jawa Timur, Jawa Tengah, termasuk dengan Banten yang lahir dari provinsi kita kan pada tahun 2001-an itu. Dan satu-satunya ibu kota provinsi yang tidak memiliki pelabuhan misalnya. Kan hanya kita. Kalau Jawa Timur juga kan di pinggir laut, misalnya di mana, Jawa Tengah juga sama, termasuk Banten ya. Relatif dari Serang ke mana, ke pantai kan tidak terlalu jauh. Lalu kemudian juga pertumbuhan penduduk kita kan paling besar ya dibanding dengan provinsi yang lain ya, terutama Jawa Tengah, Jawa Timur. Tapi kita melihat juga daerah otonomnya kita paling kecil. Ini kan aneh. Kalau Jawa Tengah saja jumlah penduduk dengan luas wilayah kan lebih besar kita. Kita setelah Banten 8 juta dulu menjadi daerah otonom sendiri, provinsi Banten sudah mendekati 50 pada saat itu. Sekarang dalam pertumbuhan
10 tahun lebih, sudah juga hampir mendekati 50 lagi kan. Nah ini yang harus dijawab. Jadi kita kembali sebetulnya apa sih peran provinsi dan gubernurnya begitu dalam konteks kepentingan pemerintah tadi. Sehingga persoalan apakah memang pilihan ibu kota ini menjadi sebuah persoalan ya. Saya khawatir memang ini sebuah kelatahan ya. Misalnya karena Jakarta kok pas Penajam gitu ya. Lalu ini ikut-ikut. Jadi jujurnya kita tanya apakah kebutuhan yang mendesak hari ini? Kalau saya secara subjektif mungkin lebih memilih ya ini kabar angin yang bagus, sebab kembali kepada esensi fungsi pemerintahan sebetulnya apa gitu, apalagi gubernur dengan undang-undang yang baru, lingkup kewenangannya di mana? Kita tanya kalau otonomi daerah itu bobotnya di mana sih? Yang harus ditumbuhkan justru bagaimana masyarakat terlayani. Nah, sebagai salah satu solusi untuk percepatan itu dengan penumbuhan daerah otonom sebetulnya. Ya, jadi kalau ini kan dulu suka ada sindiran, oh di Cilacap kok sudah hot mic, kita masih itu bicara 15 tahun yang lalu loh. Lalu jalan-jalan di Jawa Tengah bagus-bagus, lebar-lebar, lalu ada sinisme seperti itu mah banyak koneksinya di Jakarta. Bukan, daerah otonomnya dia lebih banyak. Ya, kan buktinya ada hampir 40. Kita hanya 27 ya. Itu pun susah banget gitu. Nah ini juga kalau tadi milih daripada memindahkan ibu kota, lebih baik Kang Emil berkonsentrasi menata. Ya, dari sisi infrastruktur pemerintahan sudahkah terlayani baik? Masyarakat kita yang jumlahnya sudah 50 juta ya, dengan sebaran penduduk seperti Bogor itu kan 5 juta lebih. Apakah oleh kabupatennya terlayani baik? Ya. Jadi Kang Eka lebih memilih pemekaran wilayah ya daripada pemindahan ibu kota. Saya kira ya itu, saya juga tidak mengerti ya, karena ya ada hal yang berbeda memang dengan cara berpikir mungkin ya teman-teman Indonesia Timur misalnya. Di Papua, kalau saya dulu dari pengalaman sebagai ketua Panja yang seluruh dari Sabang sampai Merauke jalan gitu, mungkin di atas 60 atau 50 lebih lah yang saya tangani ya, pembentukan daerah otonom datang dari kepala-kepala daerahnya. Seperti Malak ya, di Sorong tuh, itu buat bikin kabupaten Tamrau Maibrat, bupatinya yang ngotot. Ya, yang datang ke Senayan bolak-balik memperjuangkan supaya daerahnya diotonomkan. Dengan alasan karena tidak terjangkau oleh dia. Begitupun Nias yang ekstrim lah ya. Bahkan Nias bisa jadi 3 loh Pak. Nias pada saat yang sama dari satu daerah otonom, Nias Induk menjadi 3 sekaligus. Ini pertama mungkin ketika saya jadi ketua Panja dan Mendagrinya Pak Mardianto. Dan itu Pamihati, bupatinya yang agresif. Ya ada support dari Pak Loli yang sekarang jadi Menteri Hukum ya, dan kawan-kawan anggota DPR RI-nya. Bagaimana nih ya supaya berkembang cepat, ada penumbuhan dan pelayanan. Dari waktu itu jadi Gunung Sitoli jadi kota. Kemudian Nias Timur, lalu Nias Barat ya, yang sudah punya kan dia Nias Induk dan Nias Selatan. Nah coba, nah di kita kan tidak pernah ada, kapan ada bupati menginisiasi ya, bahkan gubernur pun sangat skeptis. Jawa Barat ini pun telah diusulkan 5 ya usulan. Ya dari masyarakatnya ada. Tapi kan tidak ada, nah kita bisa bandingkan misalnya evaluasi ya tentang pelayanan ini. Pangandaran gimana pun kan lebih baik dari keadaan sebelumnya ya, dengan 10 kabupaten. Saya tahu persis sebab kalau memang tidak ada pendorong politik ya, kebetulan memang nasib orang Pangandaran baik karena saya waktu itu dapil situ dan memang juga besar di lingkungan itu, kebetulan punya kewenangan sehingga ada dorongan baik secara material maupun juga secara politis ya, sehingga ada cepat gitu, kurang dari 7 tahun bahkan sudah jadi daerah otonom, dan hasilnya seperti apa. Nah kalau kita melihat Jawa Barat ini betapa susah Kang, ini satu pengalaman waktu saya ketua DPRD dulu kan, sebelum ketua DPRD saya ketua Komisi A ya, dan dibebani oleh Undang-Undang 2299 untuk
bagaimana mensikapi 5 daerah yang berstatus Kotip. Waktu itu Depok, Cimahi, Tasik, iya. ya. Kalau tidak salah saya lupa Cilegon termasuk, karena waktu itu kan masih Jawa Barat ya, sampai tahun 2000-an di awal saya ketua Komisi A, lalu kemudian Banjar dan Cimahi. Waduh, itu berlarut-larut. Saya sempat berdebat dengan Pak Gubernur, cenderung untuk tidak setuju kalau Cimahi untuk dipertimbangkan lagi. Memang domainnya ada di provinsi waktu itu. Iya. Oleh pasal berapa lah Undang-Undang 22 disyaratkan kalau bulan Juli tidak terbentuk daerah otonom dikembalikan statusnya kan. Ya saya orang Banjar, lama di Banjar dan besar di situ, saya ngerti karakter orang sana. Saya tanya, ya memang tinggal itu kan sebenarnya pelok setek dikumahakeun. Iya. Saya berpendapat semakin kecil di wilayah semakin efektiflah pelayanan. Jadi keberhasilan kepemimpinan pemerintahan itu tidak dilambangkan dengan luasnya wilayah, tapi sejauh mana Pelayanan. efektivitas pelayanan dan kemampuan pemerintah meningkatkan kesejahteraan dan memberikan jaminan perlindungan kepada warganya. Sekarang kalau kita bandingkan, Kang, itu Bogor. Kebayang tidak? Iya. Dengan jumlah 5 juta penduduk lebih, dapil terbesar kan? Iya. Kebayang nggak Garut? Bagaimana orang Ciklet Ya, mau berurusan Garut hanya urusan akte kelahiran harus ya. ke mana? Ke Garut. Bagaimana di Indramayu? Bagaimana di Cianjur, ya. Orang mana di pinggir laut itu? Cidaun. Ya. Ada urusan belum infrastrukturnya. Bulak belok juga jalannya ya banyaklah kendalanya, bahkan ada desa yang tidak bisa terkunjungi karena itu ya situasi alamnya. Nah jadi kita kembali lagi, nah sikap ini yang harus mulai dibuka. Saya gembira kemarin ada wacana dan membuka diri penataan itu. Jadi kalau tadi pilihannya kembali kepada pemindahan ibu kota, kalau saya lebih cenderung Kang Emil membuat grand design tentang penataan efektivitas pelayanan publik melalui sebuah pembentukan daerah otonom yang memang dinilai sudah tidak lagi memadai pemerintahan itu untuk mampu mengurus masyarakatnya. Yeah. Nah, ada memang semacam stigma seperti ini tidak boleh dipisah-pisah. Ini kan nanti jadi nggak ada yang berubah dari pembentukan daerah otonom itu. Tidak ada apalagi perubahan budaya. Kita dengan Banten sama-sama Sunda kok, nggak ada masalah. Ya kita senang saja sekarang melihat saudara kita kan, dan tanggung jawab moral termasuk saya juga waktu itu bukan memberi persetujuan sebab ada orang tua yang protes. Nggak ada setuju itu orang tua kita membangun loh. Ya saya bilang bukan setuju, ini tidak keberatan. Iya. Diganti kalimatnya tidak keberatan. Ya gimana? Kita kan tahu Bagedur, Malingping, Ujung Kolon, bayangin sama Akang. Waktu itu kan belum ada tol, mesti ke mana? Ke Bogor. Iya, Jasinga. Terus Jasinga, ke Lewiliang. Ya mau kapan dilihat? Nah saya juga melihat hari ini Kabupaten Bandung misalnya. Kan saya orang Pasir Impun nih. Mungkin Bupati memikirkan Ciwidey sama mana Majalaya kapan sampai memberikan izin di ketinggian 8.000 meter bikin perumahan kan akibat dia tidak terawasi. Ya. Nah kita kembali gitu tadi. Kita saya dari sisi ilmu pemerintahan ya. Kebetulan akademi saya kan sebenarnya government ya, ilmu pemerintahan dari FISIP Unpad. Diajarkan kita apa sih esensi pemerintahan itu. Ya tadi. Jadi kalau tadi kembali lagi pertanyaannya ke Kang Nunu, sejauh mana itu memberikan efek terhadap kesejahteraan rakyat. Ya, sejauh mana itu memberikan sebuah dampak terhadap rasa nyamannya warga. Ya kalau saya sih Kang ya terus terang saja banyak hal yang harus lebih menjadi prioritas daripada memindahkan itu. Contoh ekstrim aja, hal yang mendasar kebutuhan warga. Sudah benarkah kita sebagai pemerintah provinsi mengatur tata lingkungan? Rusak sungai Kang semua. Ya.
Contoh ekstrim lagi, yang paling esensi dan itu menyangkut taraf hidup setiap hari masyarakat dan itu berproduksi. Masa cara penanganan kita masih tidak berubah, sudah 70 tahun merdeka. Soal sampah kan? Ya itu saja dulu. Itu kan kewajiban pemerintah. Ya, memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ya, saya kira masih primitif. Ya, korbannya kan sudah jelas ratusan manusia tahun 2015. Lalu katanya sementara di Sarimukti. Sekarang hutan sudah hancur. Ya, sementahun ya, sudah sementahun, sudah hampir di atas 15 tahun, sudah 3 gubernur tidak selesai. Itu kewajiban pemerintah loh. Jadi jangan dulu bicara metropolis lah. Kalau menurut saya mah ya, yang esensi aja dulu yang mendasar. Ya, lalu derajat kehidupan di bidang kenyamanan tadi masih orang tidak ada benturan-benturan sosial yang. Tapi kan gini Kang, itu kewajiban pemerintah. Wacana untuk memindahkan pusat pemerintahan Jawa Barat. Ya. Apakah itu ke Walini, apakah itu ke Tegaluar, apakah itu nanti ke mana ke wilayah Cirebon sana, wilayah Rebana sana, kan justru katanya untuk meningkatkan pelayanan. Ya siapa yang harus dilayani oleh siapa? Itu kan tanggung jawabnya. Kalau ada kabupatennya kan. Di situ ada Purwakarta. Lalu posisi gubernur dalam perspektif itu sebetulnya dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan sebagai apa? Kan lebih domain sebagai mewakili pusatnya. Dan bobot otonomi itu kan sebetulnya ada di kabupaten kota, bukan di provinsi. Makanya DPRD-nya juga binatang seperti apa sih? Beda dengan zaman saya loh Kang. Dulu pertanggungjawaban gubernur juga kepada DPR kan, jadi kelihatan kepada DPRD maksud saya. Sehingga ada posisi fungsi. Kalau sekarang kan tidak. Dipilih lagi, bahkan APBD-nya juga harus dengan persetujuan Mendagri. Jadi kan lebih ada ajas dekonsentrasinya daripada otonomi daerahnya, desentralisasinya. Dan kajian lain juga menyebutkan bahwa pemindahan ibu kota, pemindahan pusat pemerintahan Jawa Barat itu bisa memancing pertumbuhan pembangunan di kawasan yang baru. Dari sisi mana? Yang pertumbuhan itu akan datang kalau memang kan tadi Kang harus efektivitas memberikan pelayanan. Kedua, dia harus berfungsi untuk memutus rentang kendali. Itu yang terpenting Kang ya dari esensi otonomi daerah nih. Lalu memang ada kue nasional yang harus didistribusi ke daerah. DAK, DAU. Ya kalau memang seperti itu, kenapa kita tidak berjuang untuk bagaimana tadi menseimbangkan pelayanan melalui pembentukan daerah otonom sehingga pelayanan ini lebih efektif. Nah, kita bisa studi kan, berbanding bagaimana dari sekian yang ditingkatkan jadi Kotip, ya kan bisa dievaluasi sudah 20 tahun nih, Cimahi, Banjar misalnya, lalu mana Kota Tasik pertumbuhannya seperti apa dibanding dengan Kabupaten Induk, saya kira sudah jauh tertinggal Tasik. Lalu yang terakhir Pangandaran, ya memang saya melihat KBB ya. KBB ada kegagalan di kepemimpinan ini, ya, bukan dari soal potensi. Jadi sangat, kalau saya juga bagian yang memberikan desakan waktu itu masih di Komisi 2, dan kalau saya tidak juga bergerak efektif lalu berkomunikasi dengan setiap camat, dengan setiap desa, saya agresif ya, hanya memang waktu goalnya terakhir saya ada waktu itu sudah dialihkan ke Komisi 3 lalu kembali lagi ke Komisi 2. Jadi saya cukup punya pengalaman dalam hal-hal itu, dan KBB pun termasuk saya memotori ya untuk percepatan waktu itu. Ingat aja Saudara Huda waktu itu masih ketua Komisi A kan. Sebenarnya apa sih yang susah dari DPRD Pro ini? Sebab kasihan orang Lembang harus berurusan ke Soreang harus melalui Kota Bandung. Ya kan bisa kebayang urusan hanya akte misalnya kan, anak lahir begitu, karena memang dalam fungsi pemerintahan itu kewenangan ada di perangkat kabupaten kan. Ya saya bilang udahlah, apa sih Pak Obar waktu itu saya bicara, yang penting memilih Akang lagi 2 periode kok. Saya bilang oh iyalah setuju. Nah kan gini,
ada statement yang positif juga ya, yang sering dilontarkan oleh Gubernur Jawa Barat, bahwa Jawa Barat merasa diperlakukan tidak adil secara fiskal, ya, keadilan fiskal. Selalu mencontohkan ke Jawa Timur mah sekian triliun, ke Jawa Tengah sekian triliun, ari ka Jawa Barat anu jelema 50 juta ngan sakieu. Ya itu tadi. Karena daerah otonomnya, di AKDAU kan yang menerima itu bukan provinsi, kan kabupaten kota. Makanya maksud saya tadi, ketika ada percepatan, sepertinya ada semacam kecurigaan atau sinis kita, tuh orang Jawa Tengah banyak bosnya, banyak orang suksesnya di Jakarta. Bukan itu, memang 40 kabupaten. Sekarang buktinya Pangandaran kan berubah kan. Dulu mau bagaimana Akang dari Pangandaran ingin ke Cigugur, ya jalannya kayak kemana kan? Tapi sekarang bisa seperempat jam nyampe, karena memang infrastrukturnya. Loh, kenapa? Karena memang ada duitnya. Ada duitnya. Jadi bodoh bupatinya kalau tidak bisa membangun seperti itu. Puskesmasnya berubah langsung loh kan. Nah itu esensi dari DAKDAU itu. Itu esensi dari. Makanya waktu Kota Banjar Pak Herman waktu itu, itu saya beri katanya 1 miliar per desa. Kan hebat kan, 25 desa di Kota Banjar. Kenapa? Dia dapat DAKDAU-nya 600 miliar. Loh sebenarnya kalau saya wali kotanya bukan segitu, 3 miliar Bung. Itu studi yang bisa kita lihat secara empirik loh kan. Nah jadi tolong ini juga bagian. Jadi kalau saya melihat apakah satu kebutuhan begitu. Jadi seperti ya tadi kembali ya, apa sih kenapa harus provinsi yang menangani sampah Bandung Raya gitu, nggak diserahkan ke kabupaten dan kotanya masing-masing. Akhirnya kan ya itu bikin Legok nangka hanya kapasitas untuk 2.000 ton, padahal pakanannya sampah mah 8.000 ton di Bandung Raya. Terus ya itu kan ya kan merasa sudah selesai dengan misalnya ada MOU dengan itu. Nah, lalu perangkat petugas lingkungannya emang memadai untuk ngurus Jawa Barat. Nah, kenapa tidak diefektifkan perangkat-perangkat yang ada di daerah? Memang di undang-undang agak sumir, Kang. Sepertinya bahwa bupati itu bukan bawahannya gubernur lagi. Kalau dulu mungkin di zaman 574 ya, di mana ada sentralisasi kuat. Bahwa itu menentukan lah, bahkan bisa ada bupati yang kayak Pak Momon gitu, dulu Bupati Ciamis pindah ke Garut, yang dari Garutnya ke Ciamis Pak Topik ya. Sekarang kan nggak bisa lagi, karena memang demokrasinya terbuka. Jadi oleh karena itu kalau saya tanya, yang harus dipikirkan oleh Pak Emil hari ini adalah penataan bagaimana efektivitas pemerintahan melayani kebutuhan masyarakat tadi, termasuk untuk pemekaran otonomi daerah baru ya. Kalau menurut saya ya solusinya, tapi itu stigma itu harus dihilangkan, seolah-olah anggapan bahwa kita akan kehilangan kekuasaan. Ini banyak loh latar belakangnya. Misalnya orang nggak mau berisiko dengan perubahan dapil begitu kan. Betul. Ya kalau Pangandaran bisa cepat ya tahu sendirilah. Kalau kita tidak jadi bemper nggak akan ada cerita. Nah, tapi kan ada juga kendala regulasi sekarang. Pembentukan daerah otonomi baru kan masih moratorium, Kang. Saya kira Pak Jokowi kan bisa diajak bicara. Ya, dulu juga Pak SBY menutup kasus, ingat nggak, Protap Provinsi Tapanuli. Itu saya juga waktu itu ketua Panja. Itu kan karena ketidaksabaran Raden Panggabean aja. Dia untuk bersabar sedikit, tidak harus demo, itu bakal jadi. Gubernurnya Pak Samsulnya sudah telepon saya setuju, tinggal baru tertulis dia DPRD-nya yang tidak. Ya, dan itu gara-gara itu ada alasan pemerintah membekukan moratorium. Sekarang apa? Kan bisa didialogkan, bisa diperjuangkan. Ini untuk kebetihan masyarakat. Papua bisa makan. Iya, Papua bisa. Sekarang yang lebih hebat lagi Kalimantan Timur. Ya. Nah, kenapa? Gitu. Saya tidak fobi, saya tidak skeptis terhadap pemekaran. Andai kata pun Cirebon harus menjadi daerah otonom yang istilah Ciayu Majakuning, loh kenapa, memang hak mereka kok. Yang penting kan masyarakat mereka, bahwa itu diyakini menjadi solusi untuk kesejahteraan mereka. Jadi
ulah ku urang dikekeuweuk teu mampu. Ya, ku batur ulah. Ya. Kan cepet Kang. Iya. Istilahnya betul nggak? Iya. Loh kenapa? Saya tidak ada hal seperti Bodebek, saya kira sudah harus dipikirkan. Nah, ke depannya. usulan pembentukan beberapa daerah otonomi baru Jawa Barat kan sudah ada di tangan DPR ya sekarang. Nah, itu selanjutnya kira-kira gimana Kang? Ada informasi nggak nasibnya sekarang seperti apa? Kalau saya melihat komprehensif Kang, jadi jangan tanggung, jangan sepotong-sepotong. Mari kita buka keseluruhan sebagai studi banding, jangan kemana-mana. Ya udahlah Jawa Tengah, Jawa Timur. Tadi kan pertanyaan dari Akang, sama kan? Kenapa sih orang Jawa Timur mendapat kontribusinya lebih besar? Ya kita lihat daerah otonomnya berapa di situ. Jawa Tengah berapa? Kan 40. Kita 27, tapi luas wilayah lebih luas, jumlah penduduk lebih banyak. Ya otomatis lah bebannya terlalu berat. Ya oleh karena itu saya kira salah satunya adalah penataan kewilayahan yang lebih dipandang efektif dan efisien dalam rangka tadi pelayanan masyarakat. Ya, jadi kalaupun misalnya wacana pemindahan pusat pemerintahan Provinsi Jawa Barat dengan pemekaran wilayah dan pembentukan otonomi daerah baru, ini kan dua-duanya kajiannya sudah ada. Kalau Kang Eka memilih, kajian mana yang harus dipertajam? Saya tidak melihat itu sebuah kebutuhan mendesak. Yang mana nih? Yang untuk pemindahan ibu kota. Artinya? Apa? Dampaknya apa? Gitu. Oke. Dampaknya apa? Toh zaman dulu juga ada yang disebut residen, ya Kang ya. Misalnya di Banten ada, untuk Priangan di Garut ada, lalu ada lagi perwakilan di mana? Purwakarta. Di Purwakarta. Ya kan ada disolusi kalau hanya untuk administratif. Lalu kalaupun itu dipindahkan, kalau perangkat provinsinya hanya seperti ini, ya begitu-begitu aja. Contoh saya yang terakhir berinteraksi Dinas Kehutanan, apa mampu dinasnya menjaga hutan? Apakah Ibu Prima tidak kekurangan tenaga soal lingkungan yang begitu banyak di Jawa Barat, penambangan dan gunungnya begitu banyak, sungainya berapa ribu? Apa tertangani pemantauannya? Ya harus jujur dong. Ya. Nah oleh karena itu kan provinsi, kewenangan provinsi, apalagi harus menangani sampah Bandung Raya. Saya kira perangkat Ibu Prima yang dimiliki Ibu Prima tidak cukup untuk menangani sampah aja, belum keurusan yang lain ya Kang. Nah, oleh karena itu salah satu solusinya kepada penataan. Jadi saya belum melihat sebuah kepentingan yang mendesak dan hubungan dengan kesejahteraan masyarakat. Nah, sekarang pendidikan kita nomor berapa Kang? Di bawah nomor 5. Kan malu. Di atas mana Indonesia Timur dikit lah. Iya, itu kenyataan. Kita lumbung padi, lumbung ketahanan pangan. Ya, karena taraf hidup kemiskinan kita, ya lihat. Ya, lalu krisis kita di bidang lingkungan. Saya katakan ya secara ekstrim begitu. Disebut darurat, banjir di mana-mana. Nah, itu kan kewajiban pemerintah, Kang. Nah, gini lagi, Kang. Saya juga punya pemikiran gini. Kok kenapa kendala-kendala yang dirasakan ya oleh pemerintah Provinsi Jawa, katakanlah sehingga memunculkan keinginan untuk memindahkan ibu kota pemerintahan, kok kenapa tidak dijawab dengan penggunaan teknologi, Kang? Ya itu aneh kata kewal ini apa sih? Saya tahu itu kan mungkin hubungannya dengan rencana kereta api cepat. Untuk siapa sih kereta api cepat yang akan menikmatinya? Dampak ekonomi kepada masyarakatnya seperti apa gitu? Yang kemudian akan menggunakan kereta cepat itu nanti penghuni baru di sana. Bukan 50 juta berapa persennya sih? Ya Kang ya. Nah itu apakah menjadi prioritas juga? Saya masih ingat Kang, saya babak belur ikut capek jam 1 malam ke kolong jembatan. Bagaimana waktu itu Ibu Mega yang memerintahkan untuk lewat Mas Taufik ya, dan hebat itu luar biasa. Ini penting untuk orang Jawa Barat. Beliau ingin sebelum 2014 tol Padalenyi ini selesai. Waktu itu Pak Prudin Alambai sebagai Dirut Bina Marga sering ngajak saya. Ada jam 2 malam, jam 1 masih di bawah jembatan, Kang. Jadi saya ini ikut
ikut capek lah sedikit bagaimana juga menghadapi pembebasan pada satu yang cukup krusial. Dengan asumsi itu ada cepat dihitung hanya 1,5 jam dari Jakarta. Tapi kan infrastruktur di Kota Bandungnya juga tidak disiapkan. Akhirnya membludak kan, ya akhirnya macet. Di mana sih di dunia ada jalan tol macet kecuali di mana? Kecuali di Cipularang. Kan artinya itu pun tidak memberikan sebuah solusi yang efektif. Kan nggak ada di Eropa atau di Amerika mungkin jalan tol macet memang nggak ada. Namanya bebas hambatan. Ya bebas hambatan. Tapi anggaran itu udah bayar tol. Nah, karena tidak komprehensif menurut saya. Tol flyover juga ada baru-baru kan setelah ada tol dulu di Karacondong sekarang ya itu juga sudah bagus. Jadi kalau itu sementara Kang Emil membuat rencana itu dalam rangka pengembangan dan mengefektifkan ya nggak apa-apa. Tapi kalau itu dipandang sebagai solusi pelayanan dialihkan saya kira enggak. Enggak, dan itu bukan sebuah kepentingan yang mendesak. Ya, sebab bukan soal kantornya kan, tapi perangkat manajemen pemerintahannya mampu tidak memberikan dampak. Artinya kan penerapan teknologi menjadi mutlak dong kalau gitu, karena kan teknologi bisa mengefektifkan dan mengefisienkan layanan. Ya itulah yang oleh kita juga kan dikritisi ya. Soal kasus mana yang dulu Pak Deddy Miswar ribut itu di mana di wilayah Bodebek kan, itu kan harus ada penanganan khusus Kang, dimanapun sudah harus ya kita melihat realitas ya efek dari ibu kota terhadap Jawa Barat di wilayah Purwasuka misalnya, di situ perkembangannya kan begitu cepat ya, Bogor, Bodebek lah ya, ya polisi aja udah masuk ke metro kan, apalagi ya, kenapa pemerintahannya juga tidak menyesuaikan gitu. Tapi kalau hanya dengan pola seperti ini saya kira enggak. Bogor yang kelihatan tidak efektif, apalagi bupatinya ini udah bermasalah lagi kan, yang kemarin bermasalah, penggantinya juga bermasalah, itu kan semakin tidak tertangani ya, semakin tidak efektif pemerintahan. Dan jika dibiarkan ya menjadi semakin liar begitu. Ini terakhir Kang, berarti Kang Eka tidak melihat ada urgensi ya dari pemindahan pusat pemerintahan Jawa Barat ini? Bukan keperluan yang mendesak. Tapi kalau Kang Emil memberi kenang-kenangan bahwa dia sebagai gubernur meletakkan suatu gagasan untuk efektifnya dan antisipasi 30-40 tahun ke depan tentang bagaimana pertumbuhan masyarakat Jawa Barat dari titik 50 juta sekarang, yaitu dengan melakukan suatu penataan yang efektif penyelenggaraan pemerintahan itu, Bud. Apakah itu ya? Saya kalau suruh memilih hari ini, kan ada isu Cirebon jadi provinsi, saya tidak skeptis, tapi kalau bisa jangan dulu sebelum kabupaten-kabupatennya di wilayah daerah otonomnya diefektifkan begitu. Kan tidak akan juga memberikan solusi. Ya, Indramayu yang begitu luas. Kalau menurut saya mungkin jadi 2 atau jadi 3 bahkan. Dan termasuk yang diusulkan kemarin kan? Iya justru itu ya. Tapi menurut saya jangan tanggung gitu. Nah tinggal bagaimana kita berjuang bersama, bernegosiasi dengan pemerintah pusat. Nah itu yang belum kelihatan. Ya, kan aspeknya kan Menteri Keuangan. Ya Ibu Sri mah pasti jawabnya selalu dari dulu juga jawabannya. Dia nggak ada uang negara untuk itu. Tapi ya itu tadi beda semangatnya ya kalau saya melihat. Makanya tidak pernah ada pembentukan daerah otonom yang ngotot diperjuangkan oleh bupatinya. Beda dengan pengalaman saya ya sebagai ketua Panja, mungkin termasuk Tangsel itu terakhir yang saya ketukan, Tangerang Selatan ya. Yang efektif berjalan bukan Pak Ismet Bupati Tangselnya, Pak Pajar Kasih, mantan Menteri Koperasi zaman Gus Dur tuh, hampir tiap hari bolak-balik ke ruangan saya bagaimana. Memang saya full power waktu itu ya sebagai ketua Panja, walaupun dia harus tetap kolektivitas karena leading sektornya di Komisi 2. Nah ini yang mungkin juga belum terkomunikasi ya, padahal jelek-jelek ya sedikit ada pengalaman lah, lebih dari 50 daerah otonom pernah saya tangani begitu. Ya mudah-mudahan ini juga menginspirasi lah untuk ya meningkatkan komunikasi dengan siapapun gitu kan, sehingga tujuan yang
menjadi cita-cita bersama bisa segera terwujud gitu Kang. Ya, jadi Kang Nunu untuk tidak salah diartikan, pertama bahwa yang disebut bentuk daerah otonom itu bukan pemisahan secara culture. Oke. Tapi betul-betul efektivitas. Sebab sesuai dengan filosofis government, pemerintah. Fungsinya adalah bagaimana memberikan pelayanan, memberikan kesejahteraan, ya, menjamin kesejahteraan rakyatnya dan perlindungan rasa nyaman, rasa aman, rasa tertib warganya. Itu fungsi pemerintah loh. Iya. Nah, untuk itu maka dia harus menyelenggarakan pemerintahan yang efektif kan? Ya, yang efisien, yang efektif, yang tidak korup, ya, yang tertib lah, sesuai dengan ketentuan yang ada tentunya. Nah, dalam konteks ini saya kira kita bisa studi langsung, membandingkan, tanya secara jujur. Kalau kita berangkat dari awal reformasi ada peningkatan daerah Kotip tadi, tanya sekarang orang Cimahi, lebih enak dulu atau setelah jadi Kotip? Orang Banjar juga sama, orang Tasik juga bisa ditanya, orang Depok bahkan langsung wali kotanya mantan menteri, hebat kan? Ya. Waktu itu kalau saya lalai kan tidak akan jadi kan, sebab itu bulan Juli loh, 2021 dikasih, itu eksplisit tertulis di Undang-Undang 2299. Nah, waktu itu kita menjadi motornya. Nah, oleh karena itu atas dasar pengalaman tadi ya mudah-mudahan bisa menjadi jawaban, termasuk terakhir Pangandaran. Ya, itu sayang sebetulnya ada yang terlewat Pangandaran kan, harusnya waktu deklarasi itu ada 15 sebetulnya, termasuk Banjarsari, Pamarican, lalu Lakbok sama apa namanya yang sebelahnya Lakbok, saya lupa lagi namanya. Ada satu kecamatan, tapi karena di perjalanan ketika kita mau masukkan ke Baleg ada wacana lain ingin membentuk daerah otonom sendiri dan sebagainya, bahkan kota Banjar sering jadi kota, ya udah daripada lama menunggu dan berwacana rebutan ibu kota, ya lebih baik kita tunda dulu. Dan akhirnya diputuskan mulai dari Padaherang. Saya ngerti detail Kang, nggak ada sebab. Nah, kedua kekurangan di Jawa Barat komitmen anggota dewannya juga Kang. Ini kan undang-undang mensyaratkan untuk masuk ke badan legislasi itu harus diusulkan setidak-tidaknya oleh 12 atau 13 anggota DPR RI dari berbagai fraksi. Nah, waktu Pangandaran ini contoh ya, karena empirik ya, kan hanya 7 dapil Ciamis kan, dapil Kuningan, Banjar, Ciamis kan hanya 7. Kan saya harus mencari siapa 6 lagi. Dan itu ada tanda kutip ya. Kalau bete bahkan Kang Agun mah nanda tangan lagi paneri. Setengah dipaksa. Iya, itu kenyataan loh Kang. Nah, tidak ada inisiator fighter itu ya di Jawa Barat, makanya lambat gitu. Jadi jangan kemudian akhirnya nuduh menimbulkan satu keirian tadi. Sebab memang kita lambat mengantisipasi itu dan ada semacam stigma salah anggapan. Atau mungkin juga orang tidak mau beresiko dengan tadi ya. Dapilnya takut terganggu lah, ini jadi kacau lagi. Ini kan sudah jadi permanen nih anggota dewan 5 periode. Wah, edan. Dapilnya itu kalau ini jadi mekar nanti jadi kacau nih pemilih saya. Itu kurang ini. Saya melihat ada napas dan suasana yang berbeda. Makanya kalau dibandingkan, ya maaf ya, Jawa Barat dengan belahan Indonesia Timur itu agresif sekali. Bahkan yang maju ke depannya justru bupati-bupati induknya. Saya sampai tanya sama Bung Malak, Bupati Sorong waktu itu, Bung, ini nggak sayang punya wilayah yuk bagi? Enggak Bapak katanya. Ini bukan untuk kepentingan saya jadi bupati hanya 2 periode, paling maksimal katanya. Tapi rakyat saya kan harus sejahtera, nggak ada solusi ini katanya, harus Maebra Tamro. Saya sampai datang ke Tamro yang masuk ke pedalaman ya. Terpaksa ya, karena kewajiban harus ke Luwu, kemana, sampai ke Morotai juga sama, Ranjau di NTT itu ada agresif dan ada kekuatan yang menggiring, yang mau berkorban. Nah, di kita lambat Kang, ya ini Bandung almarhum Kang Nanang gitu, Bandung Timur, sekarang melempom lagi. Tapi memang iya juga. Kalau saya lihat sebagai orang
apa Pasir Impun yang berada di sana sering sama Kang Ton ya, punya camp. Sepertinya kan ya Pak Camat juga jarang, apalagi Pak Bupatinya ya. Dan sudah nggak keurus Kang. Jadi nggak apa-apa lah kalau memang harus ada dari Cileunyi ke sini gitu. Bandung Timur begitu untuk daripada tidak kagero. Kan nggak ada resiko juga. Toh jabatan hanya sementara. Yang penting kan masyarakat sejahtera. Jadi tadi kembali jangan ada skeptis anggapan bahwa lambang kekuasaan itu dengan luasnya wilayah. Tetapi dari sejauh mana keberhasilan kepala daerah itu diukur dari kemampuan dia melayani masyarakatnya, mensejahterakan masyarakatnya, dan memberikan kenyamanan kepada warganya. Dan jangan dulu mikir pindah pusat pemerintahan. Yang harus dipikirkan tadi kembali bahwa di situ ada efektivitas pelayanan, memutuskan rentang kendali, ya Kang ya. Dan yang tadi memang ada kue nasional yang harus dibagi-bagikan ke daerah. Dan itu harus diperjuangkan. Dan harus diperjuangkan. Jadi jangan dulu mengalah, oh ini moratorium lalu diam. Ya saya kira nggak begitulah. Datanglah nganjang gitu kan ke Ibu Sri Mulyani, ke Pak Jokowi ini kalau memang sayang ke Jawa Barat.